Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Berta Sofi Eka Wardani dari kelas PM 2023A dengan NIM 23030174035. Di sini saya akan memaparkan materi terkait mata kuliah geometri analitik, yaitu bab parabola. Yaitu materi persamaan parabola pada titik puncak AB dan sumbu simetrinya sejajar dengan koordinat. Persamaan parabola pada titik puncak A, B dan sumbu simetri sejajar dengan koordinat. Jadi, sebelumnya kita harus mengetahui terlebih dahulu definisi dari parabola, yaitu di mana kedudukan titik yang jaraknya terhadap F atau titik fokus yaitu sama dengan jaraknya terhadap direktris. Jadi pada definisi tersebut memuat perbandingan eksentrisitas, yang dimana eksentrisitas dilambangkan dengan huruf E, yang E sama dengan 1. Sehingga kita buat dulu gambarnya pada koordinat kartesius. Yaitu di mana di sini ada direktrisnya. Ini adalah sumbu Y dan ini adalah sumbu X. Lalu jarak sebarang titik tersebut terhadap direktris dan juga titik fokus itu sama. Jadi misal kita ambil titik fokusnya ada di sini. Ini adalah titik fokus. Jadi jarak kita ambil tengah-tengahnya sehingga jaraknya sama antara terhadap titik fokus dan juga terhadap direktris. Kita misal ambil di sini sehingga ini adalah F dan ini adalah A. Lalu setelah itu pada sebelah sini ada titik P. Lalu kita gabungkan sehingga menjadi parabola. Lalu setelah itu jarak antara P terhadap F adalah jaraknya sama terhadap P ke Q. Ini adalah Q-nya, yang dimana jaraknya adalah sama. Ini Q. Jarak PQ dan juga QF itu sama. Sehingga dapat kita tarik untuk titiknya adalah XO, IO, kita ambil O. Lalu pada bagian ini A-nya adalah B, lalu ini adalah A. Sehingga pada F kita gunakan A plus, dan di sini plus apa? Kita misalkan ini parameternya untuk menghitung AF dan A direktris adalah P. Jadi kita parameternya menggunakan P. Jadi plus P. Dan pada direktrisnya juga
D sama dengan X sama dengan A min P. Karena ini A-nya, ini sampai ini adalah A, sehingga pada sebelah sini adalah A min P. A min P. Lalu maka didapat titik koordinat A, B, dan pada titik fokusnya adalah A plus B, B. Lalu setelah didapat parabola seperti ini, kita dapat mencari persamaannya. Yang dimana tadi adalah menggunakan eksentrisitas, yaitu perbandingannya adalah E dengan jarak titik ke titik F, titik PF, dan juga titik ke garis, yaitu PQ. Ini adalah garis Q. Lalu sehingga menjadi PF per PQ, atau tadi adalah eksentris sama dengan 1, jadi bisa menjadi 1 PF per PQ. Sehingga kita menggunakan rumus jarak titik ke titik dan juga titik ke garis. Langsung kita substitusikan saja sehingga menjadi XO min A plus B per akar 1. Kenapa bisa akar 1? Karena dari sini ini menjadi X min A plus B sama dengan akarnya ini adalah 1 kuadrat plus 0 karena ini tidak ada, sehingga menjadi akar 1. Lalu kita langsung masukkan XO min A plus B kita kuadratkan plus YO min B kuadrat. Lalu setelah itu kedua ruas kita kalikan dengan akar 1 sehingga menjadi XO min A plus B sama dengan, karena dikali dengan akar 1 sehingga akarnya agak tetap, dalam akarnya tetap, sehingga menjadi XO min A plus B tetap kuadrat plus YO min B kuadrat. Lalu untuk menghilangkan akarnya maka kedua ruas kita kuadratkan sehingga menjadi XO min A plus B kuadrat sama dengan XO min A plus B kita kuadratkan plus YO min B kuadrat. Lalu setelah itu kita masukkan ke dalam kurungnya, yaitu A plus B. Karena ini adalah plus dengan minus sehingga ini adalah minus kuadrat sama dengan ini ya tetap min A plus B kuadrat plus YO min B kuadrat. Lalu setelah itu bisa kita operasikan sehingga menjadi XO kuadrat min 2XO A min P kuadrat lalu plus A min P. Lalu yang ruas sebelah kanan juga kita operasikan sehingga menjadi XO kuadrat plus 2XO A sehingga menjadi plus P
YO min B kuadrat. Maaf, ini adalah 2XO A min P. Lalu setelah itu, karena pada akhirnya kita akan mencari persamaan yang YO min B kuadrat sama dengan, sehingga ini kita sama dengankan YO min B kuadrat, sehingga menjadi XO kuadrat min 2XO A min P plus A min P kuadrat min XO kuadrat plus 2XO A plus P plus A plus, maaf, ini menjadi minus karena pindah, menjadi minus A plus P kuadrat sama dengan YO min B kuadrat. Lalu setelah itu, ini X kita operasikan, XO kuadrat dengan XO kuadrat adalah akan menjadi hilang, sehingga kita tulis, tidak kita tulis, lalu kita langsung ke yang kuadrat selanjutnya adalah A min P kuadrat, lalu ini min A plus P kuadrat, lalu selanjutnya ini min 2XO A min B dengan plus 2XO A plus B, sehingga menjadi YO min B kuadrat. Lalu setelah itu kita operasikan ini yang kuadrat ini kita operasikan sehingga menjadi A kuadrat min 2AP plus P kuadrat. Lalu ini minus A kuadrat min plus 2AP plus P kuadrat dalam kurung, karena ini adalah pengoperasian dari ini. Lalu selanjutnya adalah plus 2XO A plus minus 2XO A plus 2XO B plus 2XO A plus 2XO B sama dengan YO min B kuadrat. Lalu setelah itu kita operasikan pada minus ini, sehingga menjadi A kuadrat min 2AP plus P kuadrat min A kuadrat plus 2AP minus 2AP minus P kuadrat minus 2XOA OA, karena ini sama sehingga menjadi plus 4. Kita operasikan ini dengan ini sehingga 4XOP sama dengan YO min B kuadrat. Lalu setelah itu kita operasikan A kuadrat dengan minus A kuadrat, hasilnya adalah 0. Lalu 2AP dengan minus 2AP sehingga hasilnya adalah minus 4AP. Lalu P plus dengan P kuadrat minus, hasilnya adalah 0, tidak usah ditulis. Lalu selanjutnya adalah minus
2XOA dengan plus 2XOA adalah hasilnya 0, tidak usah ditulis. Lalu kita masukkan ini plus 4XOP, kita letakkan yang di depan juga tidak apa karena ini adalah positif atau plus, sehingga menjadi 4XOP min 4AP sama dengan YO min B kuadrat. Lalu setelah itu ini adalah P dan ini juga P, maka dapat kita tulis menjadi 4P XO min A sama dengan YO min B kuadrat. Lalu setelah itu kita akan mencari yang sama dengan YO min B kuadrat. Jadi kita sama dengankan YO min B kuadrat sama dengan 4P XO min A, dan ini adalah masih pada XO YO. Jadi apabila dijalankan XO YO nya pada parabola titik terhadap titik puncak A, B dengan sumbu simetrinya yang sejajar dengan X, maka dapat dibuat lalu setelah didapat ini maka dapat dibuat persamaannya, yaitu untuk yang parabola terbuka ke kanan. Terbuka ke kanannya yaitu apabila dijalankan ke titik A, B pada sumbu simetri yang sejajar dengan koordinat X, yaitu akan mendapat Y min B kuadrat sama dengan 4P X min A. Lalu jika parabola terbuka ke kiri, karena kirinya adalah P kurang dari 0 atau negatif, sehingga menjadi terbuka ke kanan. Ini adalah parabola terbuka ke kiri. Parabola terbuka ke kirinya adalah Y min B kuadrat sama dengan minus 4P X min A. Lalu bagaimana jika parabola terbuka ke atas dan ke bawah atau ke bawah? Ini kita analogikan seperti yang terbuka ke kanan, tapi ke kanan dan ke kiri adalah sejajar dengan koordinat X. Maka untuk ke atas ataupun ke bawah kita sejajarkan dengan koordinat Y, sehingga menjadi terbuka ke atas, sehingga menjadi X min A kuadrat sama dengan 4P Y min B. Lalu bagaimana jika terbuka ke bawah? Apabila terbuka ke bawah, terbuka ke bawah, karena jika terbuka ke bawah adalah menghadap ke sisi yang ke koordinat yang negatif, sehingga menjadi seperti analogi pada terbuka yang ke kiri, yaitu
min A kuadrat sama dengan 4P minus 4P Y min B. Jadi ini adalah parabola terbuka ke kanan dan ini adalah parabola terbuka ke kiri. Lalu yang terbuka ke atas dan ke bawah seperti ini. Ini dan yang ke bawah. Tapi pada contoh ini adalah yang terbuka ke atas. Jadi dari perbandingan eksentrisitas berikut ini didapat YO min B kuadrat sama dengan 2P XO min A. Lalu untuk XO YO nya kita jalankan pada titik puncak A, B yang sejajar dengan koordinat X apabila itu terbuka ke kanan dan juga terbuka ke kiri. Tapi kita jalankan terhadap koordinat sumbu Y, sumbu Y, maka akan terbuka ke atas ataupun juga terbuka ke bawah. Jadi dapat empat persamaan berikut ini. Itulah yang dapat saya jelaskan terkait persamaan parabola pada titik puncak A, B dan sumbu simetri yang sejajar dengan koordinat X ataupun koordinat Y. Jadi seperti itu penjelasannya. Lalu kita akan lanjut ke materi selanjutnya. Jadi selanjutnya kita akan membahas persamaan garis singgung parabola jika diketahui gradiennya. Parabola persamaan garis singgung. Jika diketahui gradiennya. Jadi, misal di sini saya akan mencari persamaan garis singgung pada parabola yang terbuka ke kanan, yang dimana yaitu jika terbuka ke kanan persamaan adalah Y min B kuadrat sama dengan 4P X min A. Dan juga jika gradiennya diketahui, yaitu saya akan menulis Y sama dengan Y sama dengan MX plus C. Jadi di sini kita harus menggambar. Jadi di sini saya harus menggambar terlebih dahulu. Yaitu ini adalah Y min B kuadrat sama dengan 4P X min A. Lalu ini adalah garis singgungnya, dimana gradiennya adalah MX plus C, sehingga didapat persamaan Y min B kuadrat sama dengan 4P X min A. Lalu juga diketahui Y sama dengan MX plus C, sehingga dapat dicari X-nya adalah Y min C per M. Lalu kita substitusikan X-nya ke persamaan parabola terbuka ke kanan.
sehingga menjadi Y min B kuadrat sama dengan 4P. X nya kita masukkan Y min C per M, ini min A. Lalu setelah itu kedua ruas kita kali dengan M, sehingga menjadi M Y min B kuadrat sama dengan 4P Y min C min AM. Lalu setelah itu bisa kita operasikan sehingga menjadi M Y kuadrat min 2YB plus B kuadrat sama dengan 4YB min 4PC min 4PAM. Kita operasikan M Y kuadrat min 2 MYB kuadrat, lalu langsung kita nolkan sehingga menjadi minus 4YB plus 4PC min 4 plus 4PAM sama dengan 0. Lalu setelah itu untuk minus 2MYB dengan 4YB kita kelompokkan sehingga menjadi MY kuadrat min 2MB min 4PY plus MB kuadrat min 4PC plus 4PAM sama dengan 0. Jadi bisa kita ambil ini, M nya itu adalah sebagai A dan ini sebagai B dan ini sebagai C nya, sehingga dapat kita muat dengan diskriminan. Karena rumus diskriminan adalah diskriminannya D sama dengan B kuadrat min 4AC, sehingga dapat dimasukkan 2MB min 4 P kuadrat min 4 kali 1 kali M, lalu dikali C nya adalah ini MB MB kuadrat min 4 PC plus 4 PAM. Lalu setelah dapat diskriminan seperti ini, bahwa kita tahu bahwa apabila diskriminannya D 0, maka garis G tidak memotong, tidak memotong
parabola. Namun jika D dari 0, maka garis G memotong parabola di 2 titik. Lalu jika D sama dengan 0, maka garis G memotong parabola di 1 titik, atau sama dengan menyinggung. Sehingga dapat kita buat dari yang diskriminan ini tadi. Dua MB min 4P kuadrat min 4M MB kuadrat min 4PC plus 4PAM plus 4PAM sama dengan 0 karena menggunakan yang menyinggung. Lalu kita operasikan sehingga menjadi 4M kuadrat B kuadrat lalu plus 16 MBP plus 16P kuadrat minus 4M kuadrat B kuadrat plus 16 MPJ lalu minus ini maaf kurang-kurangnya minus 16 PAM sama dengan 0. Lalu ini kita operasikan sehingga menjadi ininya 0, tidak usah ditulis, langsung saja 16 MBP plus 16P kuadrat plus 16 MPC min 16 PAM sama dengan 0. Lalu ini kita bagi dengan 16 sehingga menjadi, maksudnya kita bagi dengan 16P sehingga menjadi MB plus P plus MC minus AM sama dengan 0. Setelah kita dapat, maaf ini kuadrat M nya karena ini M kali M kuadrat, ini juga kuadrat sehingga lalu setelah itu kita mencari MC nya sehingga menjadi MC sama dengan MB plus P min AM kuadrat. Lalu setelah itu kita masukkan ke yang C. Kita masukkan ke yang C sehingga kedua ruas kita bagi dengan M sehingga C sama dengan MB plus P min AM
kuadrat plus M. Lalu setelah itu pada C ini kita substitusikan ke persamaan Y sama dengan MX plus C, sehingga menjadi substitusi ke Y MX plus C, sehingga menjadi Y sama dengan MX plus MB plus P min AM kuadrat per M. Lalu setelah itu semuanya ini kita kalikan dengan M, sehingga menjadi, karena untuk menghilangkan seper M nya ini, sehingga menjadi YM sama dengan M kuadrat X sama dengan, plus MB plus P min A N kuadrat. Lalu setelah itu kita rubah ke persamaan garis singgung. Jadi ini tadi yang persamaan garis singgungnya kan Y min B kuadrat. Jadi ini B nya kita pindah rumuskan ke bersama dengan yang YM, sehingga menjadi Y min B kali M sama dengan, ini MX M kuadrat X nya dengan AM nya juga, sehingga M kuadrat X min A, lalu ditambah dengan P, tambah dengan P. Lalu setelah itu kita kedua ruasnya kita kita bagi dengan M, sehingga menjadi Y min B sama dengan M kuadrat X min A plus P per M. Mengapa ini hanya ini saja yang dibagi M? Karena ini adalah awalnya tadi M kuadrat, kalau dibagi adalah hasilnya menjadi tetap M, dan ini dibagi sehingga M nya hilang, ini M kuadratnya menjadi M. Lalu setelah itu kita dapat persamaan parabola yang terbuka ke kanan jika diketahui gradiennya. Saya tulis di sini saja. Persamaan parabola jika diketahui gradiennya. Untuk yang ini adalah yang terbuka ke kanan, maka Y min B sama dengan M X min A plus P per M. Ini yang terbuka ke kanan. Sedangkan untuk yang terbuka ke kiri bagaimana? Analog seperti yang persamaan yang awal tadi, sehingga menjadi minus. Terbuka kiri
sehingga menjadi Y min B sama dengan MX min A, dan ini adalah plus, sehingga untuk yang terbuka ke kiri maka tandanya akan menjadi minus P per M. Sehingga terdapat terbuka ke kanan Y min B sama dengan MX min A plus P per M. Untuk yang terbuka ke kirinya Y min B sama dengan MX min A min P per M. Lalu bagaimana jika untuk yang terbuka ke atas dan juga ke bawah? Di sini saya akan membuktikan lagi untuk yang terbuka ke atas dan ke bawah. Mohon maaf sebelumnya, ini akan saya hapus terlebih dahulu. Dan jadi dari persamaan garis singgung yang terbuka ke kanan ataupun ke kiri tadi yang berada di sini, saya pindahkan ke sebelah sini untuk mempermudah apabila nantinya telah menemukan yang persamaan garis singgung terbuka ke atas ataupun ke bawah. Jadi kita pertemukan di bagian sini saja untuk mempermudah. Jadi untuk garis singgung yang terbuka ke atas atau ke bawah, analog dengan cara yang sebelumnya, yaitu kita ketahui bahwa pada persamaan yang pertama tadi, untuk yang terbuka ke atasnya adalah persamaannya X min A kuadrat sama dengan 4P Y min B. Lalu untuk gradiennya adalah Y sama dengan MX plus C. Di sini kita tinggal substitusikan Y ke persamaan ini saja. Lalu didapat X min A kuadrat sama dengan 4P, Y-nya adalah MX plus C min B. Lalu tinggal kita operasikan, X kuadrat min 2AX plus A kuadrat sama dengan 4PMX 4PMX plus 4PC min 4PB 4PB. Lalu kita nolkan di ruas kanan sehingga menjadi X kuadrat min 2AX plus A kuadrat min 4P MX min 4PC plus 4PB sama dengan 0. Lalu setelah itu ini ada X dan ini ada X, maka kita bisa mengelompokkan X-nya sehingga menjadi X kuadrat min 2A plus 4PM kali X. Lalu setelah itu mengapa ini menjadi plus? Karena ini di sininya adalah minus, sehingga plus dengan minus adalah hasilnya nanti minus. Lalu setelah itu kita masukkan yang plus A kuadrat min 4PC plus 4PB sama dengan 0. Sehingga dari ini kita mendapat ABC-nya untuk memasukkan ke rumus diskriminan. Sehingga A-nya ini, lalu ini B-nya, dan ini adalah C-nya. Kita masukkan ke rumus diskriminan dengan diskriminan sama dengan D. Rumusnya adalah B kuadrat min 4AC. Di sini B-nya berapa? B-nya adalah ini. Sehingga 2A plus 4PM kuadrat min 4A-nya berapa? A-nya 1 kali 1 C-nya ini. Lalu kali A kuadrat min 4PC plus 4PB. Lalu kita operasikan sehingga menjadi 4A kuadrat plus 16 AMP plus 16
M kuadrat P kuadrat. Lalu ini kita operasikan ke yang di dalam kurung ini sehingga menjadi 4 kali 1 adalah 4, lalu langsung dikali sehingga menjadi 4A kuadrat plus 16 PC min 16 PB. Lalu setelah itu kita operasikan dengan kita menyamadengankan dengan 0 sehingga menjadi 4A kuadrat min 4A kuadrat sama dengan 0 yang bisa ditulis sehingga menjadi langsung 16AMP plus 16M kuadrat P kuadrat plus 16PC min 16PB sama dengan kita bagi ini dengan 16P sehingga menjadi AM ini juga dibagi 16P sehingga menjadi 16 AM M kuadrat P plus C min B sama dengan 0. Lalu di sini kita ganti menjadi menyamadengankan dengan C. Karena apa? Nanti kita akan mensubstitusikan C-nya ke ini, ke gradien ini sehingga menjadi C sama dengan AM min plus M kuadrat B min B sehingga ini pindah sehingga menjadi min A ini dan ini plus ya benar ya. Lalu selanjutnya adalah kita substitusikan ke yang substitusi ke Y sama dengan MX plus C. Kita substitusikan sehingga menjadi sama dengan MX plus min AM min M kuadrat P plus B. Operasikan tandanya ini sehingga menjadi MX min AM min M kuadrat P plus B. Ini kita pindah ke yang ruas yang Y sehingga menjadi Y min B sama dengan MX min AM min M2P sehingga Y min B sama dengan MX A. Mengapa kita kelompokkan ini? Karena ini sama-sama dengan M. Lalu min MP. Dan ini adalah yang terbuka ke atas. Lalu untuk yang terbuka ke bawah, terbuka ke atas. Lalu untuk yang terbuka ke bawah adalah analog dengan yang terbuka ke atas sehingga menjadi Y min B sama dengan MX min A plus M sehingga ini adalah yang terbuka ke bawah. Lalu dapat kita tulis pada sini untuk mempermudah sehingga menjadi
atas adalah Y min B sama dengan M X min A min M kuadrat P. Ini yang terbuka ke atas. Lalu yang terbuka ke bawahnya adalah Y min B sama dengan M X min A M. Nah, ini plus, tandanya plus per P, sehingga dapat persamaan parabola jika gradiennya diketahui adalah apabila ke kanan adalah ini dan apabila ke kiri adalah persamaan ini, apabila terbuka ke atas adalah persamaan ini, dan apabila terbuka ke bawah adalah persamaan ini. Jadi kita dapat 4 persamaan, yaitu terbuka ke kanan, ke kiri, ke atas, dan juga ataupun ke bawah. Jadi dari persamaan garis singgung parabola jika diketahui gradiennya akan mendapat 4 persamaan ini. Dan seperti itu penjelasannya. Lalu selanjutnya kita akan beranjak ke latihan soal. Sebelumnya saya akan menghapus papan ini terlebih dahulu. Selanjutnya saya akan membahas latihan soal, yaitu jika diketahui suatu parabola dengan titik P 0,0 dan fokus F 0, negatif 3, carilah persamaan parabolanya. Jadi ditulis diketahuinya, ketahui di mana titik puncak P 0,0 dan titik fokus F 0,3, lalu digambar dalam koordinat kartesius. Y X. Lalu titik puncaknya adalah P 0,0. Jadi ini P dan F-nya adalah 0, negatif 3. Dimana ini negatif 3 dan ini adalah F. Lalu kita ketahui bahwa jarak antara P ke titik puncak ke fokus adalah sama, titik P ke F sama dengan jarak P ke direktris, sehingga direktrisnya jaraknya ini adalah jaraknya 3, sehingga jarak P ke direktris juga 3. Kita menggunakan P dengan 3, jaraknya adalah 3, jaraknya ini 3, sehingga direktrisnya juga 3. Ini adalah direktrisnya. Direktris. Sehingga dapat dilihat bahwa bahwa parabola akan terbuka ke bawah. Terbuka ke bawah. Nah, parabolanya akan terbuka ke bawah. Sehingga didapat informasi bahwa sumbu simetri sejajar dengan sumbu Y, dan juga parabola menghadap atau terbuka ke
bawah. Sehingga dapat kita masukkan persamaan parabola. Jadi pada materi awal kita mengetahui bahwa persamaan parabola ini ada 4. Persamaan parabola terbuka ke atas, terbuka ke bawah, terbuka ke kanan, dan juga terbuka ke kiri. Nah, ini kita gunakan adalah terbuka ke bawah. Jadi persamaan parabola terbuka ke bawah dengan titik puncak P 0,0 dan fokus F 0,-3. Sehingga kita masukkan persamaan yang kita ketahui sebelumnya pada materi, yaitu X min A sama dengan 4P Y min B. Di sini X min A nya adalah kuadrat. Lalu kita substitusikan dari yang ini, kita masukkan ke rumus, ke persamaan ini, sehingga menjadi X min 0 kuadrat sama dengan 4. Maaf, ini berhubung terbuka ke bawah, jadi ini adalah negatif dan ini juga negatif. 3 Y min B. Rumusnya adalah X min A kuadrat sama dengan negatif 4P kali Y min B. Jadi seperti ini. Lalu kita operasikan sehingga menjadi X kuadrat sama dengan negatif 12 Y, maaf, B nya ini 0. Sehingga mendapat persamaan seperti ini. Nah, dari persamaan parabola ini caranya seperti ini, dan parabola menghadap ke bawah, sumbu simetrinya sejajar dengan sumbu Y, maka persamaan parabola terbuka ke bawah dengan titik puncak P 0,0 dan F fokus 0,-3 mendapat persamaan seperti ini. Dan ini sudah terjawab. Lalu selanjutnya saya akan membahas latihan soal yang selanjutnya. Sebelumnya ini saya akan hapus terlebih dahulu. Lalu saya akan menjelaskan penyelesaian pada soal selanjutnya, yaitu carilah persamaan garis singgung parabola dengan gradien M sama dengan negatif 2 dengan parabola yang titik fokusnya F adalah 0,0 dan titik puncak P adalah 3,0. Jadi ditulis diketahuinya. M-nya sebagai gradien negatif 2, F sebagai titik fokusnya 0,0 dan P sebagai titik puncaknya 3,0. Lalu digambar pada koordinat kartesius. Yaitu ini X, Y. Diketahui bahwa F-nya adalah 0,0 pada titik 0,0, ini ada F, dan P-nya ada di titik 3,0. Dan ini adalah 3 titik P. Lalu jarak antara titik P ke F adalah sama dengan jarak titik P ke direktrisnya, sehingga direktrisnya juga jaraknya sama, yaitu 3. Sehingga ini direktrisnya, jaraknya 3 juga. Direktris jaraknya F dengan P adalah 3 dengan jarak P
sehingga parameternya adalah 3 atau jaraknya adalah 3. Lalu kita dapat mengetahui bahwa parabola ini akan terbuka ke arah kiri sehingga dapat dibuat bentuk parabola seperti ini. Nah, bentuk parabola seperti ini. Bentuk parabolanya kurang lebih akan membentuk seperti ini dan akan membuka ke kiri. Jadi sumbu simetri sejajar dengan sumbu X dan juga parabola terbuka ke kiri. Sehingga dari ini kita dapat mencari persamaan parabolanya terlebih dahulu, yaitu persamaan parabola jika terbuka ke kiri yaitu y min b kuadrat sama dengan 4p, terbuka kiri menjadi minus b x min a. Jadi kita masukkan b nya adalah 0 dari yang kita ketahui tadi, 0 sama dengan 4, p nya tadi adalah 3, jadi kita tulis 3, x nya adalah tetap x dan a nya adalah 3, sehingga a nya 3, ini 3, sehingga dapat ditulis bahwa y kuadrat sama dengan minus 12 x min 3, y kuadrat sama dengan minus 12x plus 36. Jadi ini adalah persamaan parabolanya. Lalu selanjutnya adalah kita harus mencari persamaan garis singgungnya. Garis singgung parabola. Jadi dari sini persamaan garis singgung kita mencari persamaan garis singgungnya, yaitu kita menyinggung di menyinggung di satu titik. Karena itu menyinggung, jadinya memotong di satu titik. Jadi di sini G sama dengan, kita gunakan garis G sama dengan Y negatif 2 plus C. Lalu setelah itu dapat kita masukkan ke persamaan yang garis singgung, di mana rumusnya yaitu Y min B sama dengan M X min A min P per M.
ini parabola yang dimaksud adalah persamaan parabola yang ini. Persamaan parabola y min b kuadrat sama dengan 4p x min a. Jadi maka menjadi seperti ini. Lalu kita substitusikan sehingga menjadi y min 0 sama dengan m nya adalah negatif 2, x nya adalah x, dan a nya adalah 3 dan juga p nya di sini adalah 3 maksudnya 3 per m nya adalah negatif 2, sehingga menjadi y sama dengan negatif 2x plus 6 plus 3 per 2, sehingga menjadi y sama dengan negatif 2x plus 15 per 2. Jadi dapat persamaan seperti ini untuk garis singgung parabola terhadap yang ini. Jadi untuk persamaan garis singgung parabola gradien M sama dengan negatif 2 dengan parabola yang titik fokusnya F 0,0 dan titik puncaknya P 3,0 adalah ini. Ini adalah persamaan garis singgungnya yang menghadap ke kiri. Jadi berikut ini adalah contoh dari penjelasan untuk soal berikut ini. Didapat persamaan garis singgung y sama dengan negatif 2x plus 15 per 2. Jadi sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salahnya, mohon maaf bila ada kurangnya. Sekian dari saya. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.